Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Elsahira dengan NIM 200611256, kelas Agroteknologi B, akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum agroekologi. Jagung atau zeames merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak. Dari hijauan maupun tongkolnya diambil minyaknya, dari bulir dibuat tepung, atau dari bulir dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri dari tepung bulir dan tepung tongkolnya. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1 meter sampai 3 meter, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 meter. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan. Meskipun beberapa varietas dapat menghasilkan anakan seperti padi, pada umumnya jagung tidak memiliki kemampuan ini. Kegiatan pertama dalam praktikum agroekologi ini yaitu persiapan media tanah. Tujuannya untuk mempersiapkan media tumbuh untuk tanaman. Hasil yang didapatkan yaitu pada praktikum ini, tersedianya media tanam yang akan digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman yang berupa campuran tanah dan pupuk kandang sapi. Siapkan tanah, pupuk sapi, dan pengaduk. Pertama-tama, campurkan pupuk sapi dengan tanah. Lalu diaduk merata. Masukkan tanah yang dicampur pupuk tadi ke dalam polybag. Media tanam adalah media yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman, baik berupa tanah maupun non-tanah. Media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam agar pertumbuhan bibit dapat baik. Agar pertumbuhan bibit dapat baik, maka media tanam diharapkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, media hendaknya gembur agar pertumbuhan akar tidak terganggu dan akar dapat leluasa menembus. Yang kedua, kelembapan media tanah harus cukup. Yang ketiga, media hendaknya bersifat sarang sehingga oksigen dapat masuk untuk memenuhi tanaman. Yang keempat, media hendaknya bebas dari gulma, nematoda, dan berbagai penyakit. Yang kelima, media hendaknya mengandung unsur hara yang diperlukan bagi tanaman. Kegiatan kedua dalam praktikum ini yaitu penanaman. Tujuannya untuk menempatkan bahan tanam ke dalam media tanam. Hasil yang didapatkan adalah sudah ditempatkannya benih jagung ke dalam media tanah yang ada di polybag. Terdapat 16 polybag, di mana tiap polybag diberikan benih jagung dengan kedalaman lubang 1 cm, kemudian ditutup dengan tanah yang tidak menggumpal, lalu disiram dengan air secukupnya. Alat dan bahan yang harus disiapkan pertama-tama ialah benih jagung, air, dan penggaris. Pertama-tama, rendam benih jagung ke dalam air selama 2 menit.
Rendam selama 2 menit. Lubangi sekitar 1 cm, lalu masukkan benihnya. Tutup dengan tanah. Setelah benih ditanam, selanjutnya adalah proses penyiraman. Penanaman adalah kegiatan menempatkan bahan tanam yang berupa benih atau bibit pada media yang akan digunakan untuk menanam, dapat berupa tanah maupun non-tanah. Penanaman ini dilakukan dengan alasan untuk menumbuh kembangkan benih atau bibit yang akan ditanam sampai dapat berproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari tanaman yaitu tanah, jenis tanaman yang diusahakan, bahan tanam yang digunakan, dan musim atau waktu tanam. Kegiatan ketiga dalam praktikum ini yaitu pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman. Tujuannya yaitu untuk memelihara tanaman jagung agar tetap tumbuh dan berkembang. Hasil yang didapatkan, tanaman jagung bebas dari gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 16 tanaman jagung sudah diberi pupuk N, P, dan K, dan masing-masing pupuknya sebanyak 3,75 gram, yaitu diberi dengan cara melubangi tanah di sekitar tanaman, lalu memasukkan pupuk-pupuk itu ke dalamnya, serta didapatkan hasil pada 16 tanaman, 8 tanaman diberi perlakuan penyiraman, dan 8 yang lain tidak diberi perlakuan penyiraman atau tidak disiram. Gulma-gulma di sekitar jagung dicabut karena bisa mengganggu pertumbuhan si jagung. Lubangi 2 lubang. Setelah itu masukkan pupuk NPK. Penyiraman salah satu proses pengaliran air kepada tanah untuk keperluan tumbuh berkembangnya tanaman. Penyiraman merupakan salah satu cara untuk membuat tanaman tumbuh subur. Dalam pemeliharaan tanaman, ada penyiangan dan ada pemupukan. Penyiangan adalah kegiatan mencabut gulma, sedangkan pemupukan adalah pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Manfaat dari penyiraman yang pertama, air digunakan sebagai pelarut alami dalam proses fotosintesis tanaman. Yang kedua, penyiraman membuat tanaman jagung tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, penyiraman berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah. Keempat, penyiraman berfungsi agar tanaman tidak mudah stres karena kekurangan air. Manfaat pupuk NPK. Yang pertama,
membantu pembelahan sel serta respirasi tanaman. Yang kedua, merangsang sel pertumbuhan akar. Yang ketiga, melancarkan metabolisme tanaman. Yang keempat, membentuk enzim dan vitamin. Yang kelima, memperkuat ketahanan tanaman. Dan yang keenam, untuk mengusir hama. Kegiatan terakhir atau yang keempat dalam praktikum ini yaitu pengamatan. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan pada tanaman jagung. Pada tanaman yang diberi pelakuan minggu ke-1 pengamatan. Minggu kedua pengamatan. Minggu ketiga pengamatan. Berikut ini hasil dari tanaman yang tidak diberi perlakuan. Minggu ke-1 pengamatan. Minggu kedua pengamatan. Minggu ketiga pengamatan. Dari hasil pada tabel dapat kita bandingkan bahwa pertumbuhan perkembangan jagung yang diberi perlakuan tumbuh dengan baik dibandingkan tanaman jagung yang tidak diberi perlakuan. Perlakuan yang diberikan kepada jagung yaitu disiram setiap hari 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Sedangkan yang tidak diberi perlakuan tidak ada dilakukan penyiraman melainkan hanya mendapatkan air jika sedang hujan. Maka dari itu, tanaman jagung yang tidak diberi perlakuan tetap tumbuh dan berkembang walaupun mengalami sedikit perubahan dan daunnya banyak yang menguning. Kesimpulan yang didapatkan dalam praktikum ini adalah penyiraman tanaman merupakan suatu kegiatan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan tanaman.
dikarenakan tanaman memerlukan asupan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis dalam memperoleh kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemberian air yang cukup merupakan faktor penting bagi tanaman dalam pertumbuhannya, karena air berpengaruh terhadap kelembaban tanah. Tanpa air yang cukup, produktivitas suatu tanaman tidak akan maksimal. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.